Halo pemirsa, selamat pagi. Bayi berusia 5 bulan dianiaya oleh ibu kandungnya di kolam renang apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Penganiayaan terekam video amatir dan viral di media sosial. Saya Brigita Verlina. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Bus jurusan Pandeglang Serang terbakar usai menabrak 3 mobil dan sebuah warung di Jalan Turunan Saketi, Pandeglang, Banten. Tabrakan beruntun diduga disebabkan bus mengalami remblong. Akibat kecelakaan, sopir bus terluka parah. Kecelakaan yang melibatkan bus Damri jurusan Pandeglang Serang dengan 3 mobil hingga terguling ini terjadi di Jalan Turunan Saketi, Pandeglang, Banten, terekam video amatir warga. Dari kecelakaan ini, bus Damri bahkan sampai terbakar di lokasi kejadian. Warga panik berupaya memadamkan api lantaran lokasi kejadian tak jauh dari SPBU. Selain itu, warga juga berupaya menolong para korban. Dari kecelakaan ini, pengemudi bus Damri nyaris menjadi korban dan mengalami luka parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Saksi mata menyebut bus oleng saat melewati jalanan turunan hingga menabrak pembatas jalan dan menabrak warung dan 3 mobil. Diduga bus mengalami remblong. Oleng, bus rem. Dia menghindar. Nabrak Avanza, nabrak itu rambu-rambu dulu. Nabrak celele. Nabrak losbak, derbaja. Terbalik, terosot. Avanza, langsung kebakaran. Itu langsung kebakaran, Mbak ya? Iya. Itu ada korban nggak? Nggak ada. Kalau misalkan itu nggak apinya nggak mati mah, supir kan korban. Kasus kecelakaan ini masih diselidiki Satlantas Polres Pandeglang, Banten untuk mencari tahu penyebab pasti kecelakaan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Nekat beroperasi di masa PSBB, tempat hiburan malam di Tangerang Selatan digerebek polisi. 47 wanita pemandu karaoke diamankan. 6 karyawan tempat hiburan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menggerebek tempat hiburan karaoke dan spa yang nekat beroperasi di masa PSBB di Tangerang Selatan, Banten. Penggerebekan dilakukan setelah laporan warga. Saat digeledah didapati puluhan wanita pemandu lagu asal Bandung dan Tangerang yang sedang bekerja. 6 karyawan yang nekat mengoperasikan tempat hiburan ini sejak 4 bulan lalu ditangkap polisi. Ini buka terus setiap hari. Nggak tahu kalau ada PSBB. Nggak tahu. Tahu. Kenapa dibuka? Kita kan operasional dari disuruh buka ya. Selain melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar, polisi juga menduga adanya tindak prostitusi dan perdagangan orang. Mengamankan sebanyak 53 orang, 47 orang sebagai saksi dan 6 orang yang akan menjadi tersangka. Oleh karena itu, penyelidikan akan kita kembangkan kembali untuk melihat apakah ada yang lain di belakang itu. 6 karyawan tempat hiburan ini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembunuhan seorang pria di warnet di Durensawit, Jakarta Timur ternyata dilatar belakangi masalah narkoba. Pelaku ternyata teman korban yang kesal karena diberi sedikit narkoba oleh korban. Ikhlas, pria 34 tahun ini akhirnya menyerahkan diri ke Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur usai membunuh temannya sendiri. Pembunuhan terjadi saat korban bermain game online di sebuah warnet di Kebon Singkong, Durensawit, Jakarta Timur, pekan lalu. Saat itu pelaku tiba-tiba datang dan menikam korban 3 kali hingga tewas akibat luka tusukan di punggungnya. Penjaga warnet yang mencoba melerai juga terkena senjata tajam pelaku.
Pembunuhan dipicu karena pelaku kesal terkait pembagian sabu yang dibelinya bersama korban. Keduanya ternyata kerap mengkonsumsi narkoba di warnet tersebut. Ulangi, pelaku merasa marah atau kecewa dengan korban karena seperti dibohongi. Jadi pada saat pakai narkoba jenis sabu-sabu itu, pelaku ini hanya dikasih satu kali hisap, sementara korban berkali-kali. Pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di kamar kosnya. Didapati ada bercak darah di bantal dan kasur korban. Evakuasi dilakukan petugas sesuai protokol pasien COVID-19. Warga digemparkan dengan tewasnya Agus Yosanto di kamar kosnya di Bukit Senyum Batu Ampar, Batam. Korban ditemukan oleh pemilik kos yang curiga karena pintu kamar korban terbuka. Evakuasi korban dilakukan petugas menggunakan alat pelindung diri sesuai protokol pasien COVID-19. Tidak ada tanda kekerasan, namun didapati bercak darah di bantal dan kasur korban. Untuk sementara tidak ada tanda-tanda kekerasan yang ditemukan di mayat tersebut. Artinya belum ada informasi penyebab kematiannya, Pak? Belum ada. Kami masih menunggu dari pihak dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara. Untuk mengetahui penyebab kematian, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Warga gempar dengan temuan mayat bayi terbungkus karung di sungai di Kota Makassar. Pelaku pembuang bayi ternyata ibu kandung dan nenek korban. Pelaku malu karena bayi lahir hasil hubungan di luar nikah. Warga Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan digemparkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki terbungkus karung berada di pinggir sungai. Jasad bayi ditemukan seorang pria pencari ikan. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Dokpol Big Dokpes Polda Sulawesi Selatan langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad bayi. Diduga jasad bayi yang masih memiliki tali pusar ini telah meninggal dunia lebih dari 24 jam. Bayi tersebut pembusukan lanjut, ya. Masih lengkap dengan tali pusarnya? Ya, ada tali pusar, berkiraan umur 9 bulan. Untuk perkiraan pembuangan dari yang dibuang oleh Sudah pelaku berapa jam? Sudah 1 kali 24 jam. Dari penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku pembuangan bayi. Pelakunya ternyata DC dan S, ibu dan anak gadisnya yang tinggal di salah satu rumah kos di Jalan Racing Center, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sang ibu DC mengaku malu memiliki cucu dari anaknya yang belum menikah. Saat anaknya melahirkan, pelaku DC langsung menyumpal mulut bayi dengan menggunakan sarung, sementara jasadnya dibuang di tepi sungai untuk menghilangkan jejak. Terus apa yang kita pakai itu? Sarung. Bajunya? Baju warna merah, daster. Baju daster warna merah. Mana itu baju sekarang? Ada di rumah. Ada di rumah tak? Iya. Modusnya ini, saudara S ini hamil di luar nikah, kemudian hamil besar dan saudara DC ini merasa malu. Sehingga saudara DC ini setelah S ini melahirkan, dia mengambil bayi tersebut dan membuangnya di sungai. Kedua pelaku yang merupakan ibu dan anak ini terancam 9 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sepasang pria dan wanita ditangkap Satpol PP karena meminta sumbangan di perempatan jalan. Keduanya ternyata memakai uang hasil sumbangan untuk membeli narkoba. Saat digeledah, petugas menemukan alat hisap dan sabu di kantong celana pelaku. Penangkapan 2 orang yang kerap meminta-minta di perempatan lampu merah Simpang Bypass Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini berlangsung dramatis. Keduanya sempat menolak saat akan dibawa ke kantor Satpol PP.
Dari penggeledahan ditemukan kotak rokok yang berisi sabu dan alat isapnya yang diduga baru digunakan oleh pelaku. Penangkapan dilakukan atas laporan warga yang resah lantaran kedua pelaku kerap memaksa meminta sumbangan pada pengguna jalan. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku meminta sumbangan dengan modus butuh biaya untuk mengobati anaknya adalah cara untuk bisa mengkonsumsi narkoba. Pelaku membeli sabu dari temannya sesama anak jalanan. Petugas tak menyangka dari penampilan pasangan tanpa surat nikah ini, layaknya orang miskin dan pengemis, namun ternyata pecandu narkoba. Hanya yang sedang sakit, jadi dia minta sumbangan. Orang Liputo sudah meninggal, ada informasi dari kawan-kawan PTI sudah meninggal. Tapi ternyata itu masih dibawa untuk sebagai alat untuk minta sumbangan. Dikasihkannya sama teman rumahku. Itu dibawanya aku pergi beli. Itu belinya kok? Iya. Beli apa? Beli sabu. Mana sabu tuh? Petugas Satpol PP telah menyerahkan kedua pelaku ke Sat Narkoba Polres Bukit Tinggi. Dari kasus ini polisi masih mengembangkan untuk memburu pengedar narkoba pada anak jalanan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Bayi berusia 5 bulan dianiaya oleh ibu kandungnya di kolam renang apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Penganiayaan terekam video amatir dan viral di media sosial. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Tetap di Sergap.